Wal mafkudu tawi lanang kang lunga. Ora lunga, pokoke mafkud iku ora enek. Wal mafkudu tawi lanang kang ora enek kang den sepekaken bisa farin sebab lunga au gairi utawa liyane safar. Iku latang kiku ora kena nikah sapa zaujatu bojo wadone mafkud hatta yasbuta sehingga tetep apa mautuhu matine mafkud bima kelan perkara maro kang wis liwat apa mafil faraid ing dalem kitab faraid au talaquhu utawa talake mafkud bi hujatin kelawan hujah ing dalem tolak sumatuk tadu mengko nuli den idaken sapa wadon kamalayuh kamu kaya oleh ora den hukumi sapa Zaud bimauti kelan matine Zaud fi kismati malihi ing dalem ngedum bondone Zaud wa idki ummi waladihi lan merdekane ummi waladi Zaud adi mboke anake Zaud hatta yasbuta sehingga tetep apa maut. Wah, ini kasus yang banyak yang bertubi-tubi di masyarakat kita. Kebiasaannya dilakukan karena nikah siri. Ini karena nikah siri kebiasaannya. Dan ketika nikah siri kebingungan dia. Kebingungan. Kalau nikah yang formal ini masih lumayan ada gugat cerai. Sebab ada taklek di sana. Kalau nikah siri akan gugat cerai kemana? Jadi ketika sang suami pergi, sang suami menghilang, entah itu pergi atau selain pergi, gak tahu kemana ia pergi, maka istri tersebut tidak boleh kawin lagi sebelum resmi kematiannya atau resmi ada tolak. Walaupun gak pernah dinafkahi. Makanya bahayanya wanita yang ditolak, yang dikawin siri ini semacam ini. Dan rata-rata seperti ini karena suami yang nikahi wanita dengan siri ini orang yang akalnya sudah tidak normal. Kenapa kok tidak normal? Sebab intisar koma zakaruhu ini tinggal 2/3 akalnya, sehingga menggebu-gebu sudahlah, akan tanggung jawab, akan saya lakukan, akan saya rawat anaknya. Tapi ketika sudah intisarnya sudah komanya ini menurun, sadar lagi. Ketika sudah sadar, jenuh, tinggal. Ini perhatian untuk wanita yang mau dikawin dengan siri. Rata-rata suami yang semacam itu. Jadi pikirannya itu sudah tidak normal, menggebu-gebu. Akhirnya ditinggal itu. Padahal ketika ditinggal tidak bisa kawin sebelum resmi sing lanang dihukumi mati. Lah matinya itu karena dia itu mungkin perginya perang dan sudah buyar perangnya tidak pulang, sehingga oleh hakim diputuskan mati. Atau zaman taun masuk di dalam daerah zaman taun, tapi kalau daerah yang COVID ini masih belum bisa, sehingga bisa dihukumi mati katut taun. Atau lansia berarti sudah lanjut usia, sekira sudah 90 lebih itu sudah biasa mati. Baru sing wedok setelahnya dapat keputusan hakim, sifat hakim diresmikan sing lanang mati, melakukan iddah dan boleh kawin. Seperti yang terjadi dalam
kasus gempa kemarin, gempa dan tsunami, apa itu namanya, gempa dan apa itu banjir kemarin, kan double itu. Di samping gempa terus apa banjir jadi lumpur berkesan tanah. Lah, dan suaminya nggak ada. Sudah aku cari kemana-mana, di mana, kemana, sudah ku cari di mana-mana. Setelahnya selesai banjir, setelahnya selesai sudah aman, kok nggak pulang? Dicari nggak ada. Akhirnya diputuskan oleh hakim ini sudah meninggal. Akhirnya boleh, setelah diputuskan baru iddah dan boleh kawin. Kalau itu tidak perlu untuk menunggu usia, karena dalam seperti perangan itu loh. Itu diantaranya sama dengan peperangan, sama dengan taun gitu ya. Ini diantaranya. Kalau bagi yang kawin dengan cara formal karena ada ikatan di dalam perkawinan dengan alasan tidak diberi nafkah, dengan alasan ditinggal, kemudian si istri mengajukan tidak terima dan diterima oleh ketidakterimaannya diterima oleh hakim dengan membayar iwat 10.000, akhirnya menjadi jatuh tolak 1. Ini bisa. Masih ada jalan. Nah kalau apa itu namanya siri bagaimana? Ya nanti fasah siri, cari kiai kalau ada, kalau mau. Ini hakam nggak bisa dengan hakim karena hakim nggak mau memisahkan, tidak ada ikatan kok dipisah. Tidak mau memutuskan, karena diputus itu ada ikatan baru diputus. Nggak ada ikatan kok diputus. Ini akibat kecerobohan seorang istri yang mau dikawin siri oleh suami yang merayunya. Jadi memang laki-laki yang bibir perayu ini. Cuma tatu kama layu kamu bimautihi. Sebagian pula di dalam kismatu hartanya nggak bisa dibagi sebelum dihukumi kematiannya. Amat yang telah disetubui tidak bisa menjadi ummul walad yang sehingga boleh kawin dengan orang lain, yang sehingga sudah bisa menjadi merdeka, tidak bisa sebelum diputuskan mati. Alasan pertama. Kedua, kata yasbuta sehingga resmi mati ini. Nomor 2, wali anak nikah karan koran tembus nikah iku sabitun tetap apa nikah biyakinin, karena nikahnya itu sudah resmi dengan keyakinan. Walayazalu maka iso ilang apa nikah illa biyakinin, karena nikah itu resmi dengan nikah itu resmi dengan yakin, resmi yakin tadi, maka tidak bisa hilang dengan syak atau dzan. Bisanya hilang harus dengan yakin. Masuk hukum hakim. Wa ta'biri utawi ta'bir ingsun bima dzikri ku aula. Wa ta'biri utawi ta'bir ingsun bima dzikira. Bima kan perkara dzikira kang wis den tuturaken apa ma iku aula utawa minta ta'biri tinimbang saking ta'bir ke musannaf. Bima kran perkara zakaro kang nuturaken sapa musannaf ing mah. Zakaro kang nuturaken sapa kiai musannaf ing mah. Ungkapan saya dengan kata wal mafqud la tangkiku zaujatuhu hatta yasbuta mautuhu au talaquhu summa tu'tadu, itu lebih pas daripada apa itu ibaratnya
Kiai Musonef ini Imam Nawawi. Walau hakama mokalamun walau hukima binikahiyah qabla subutihi walau hukima mokalamun den hukumi apa binikahiyah nikahi wadon qabla mauti dalam sadurunge matine zauj. Kalau ternyata dihukumi nikah sebelum dihukumi mati, maka hukumnya harus dirusak. Nukido al hukmu li mukhalafati krana nulayani hukum al qiyas al jali ing qiyas jali. Adi hukum yang berbeda dengan qiyas jali sama dengan berbeda dengan nas. Sebab menjadikan mayit di dalam nikah. Dan kenapa kok diarani mukhalafati qiyas al jali? Li'annau ja'alakum mayitan fin nikah, karena di dalam masalah nikah dia dianggap sebagai orang mati, tapi di dalam kismatul mal belum dianggap orang mati. Padahal ini kan sama persis. Ini berarti meninggalkan qiyas jali. Gak bisa yang semacam ini dihukumi mati. Idlaya juzu krana ora wenang apa ayakuna yen ta ana sapa mafqud iku hayyan bimalihi ing dalam bondone mafqud wa mayitan lan mati fi haqi zaujatin dalam haki bojone mafqud. Ndak bisa orang yang hilang tadi itu di dalam masalah harta masih dihukumi hidup, tapi di dalam perkawinan istri dihukumi mati. Satu-satunya jalan itu yang paling ringan, yang paling mudah, dan itu qaul dhaif. Nah, qaulnya Syekh Umar yaitu kalau memang tidak ada nafkah, dia boleh fasah. Nah, boleh fasahnya itu. Nanti setelahnya fasah baru iddah. Nah, kalau orang yang kawin siri, lah fasahnya kemana? Ini yang kerepotan. Fasahnya ya kepada muhakam, itu paling ringan karena tidak ada hakim. Nah, sebab walaupun ada hakim tapi buntu untuk ke sana. Nah, untuk fasah yang model seperti ini sangat banyak terjadi di negeri kita tercinta ini. Khususnya para TKI. Jadi para TKW yang di sana sudah berhasil, yang suaminya tetap di rumah, momong, yang tidak bisa usaha karena ditinggali anak, harus momong terus, pagi sore momong terus, anaknya bayi, terus istrinya di sana berhasil. Nah, kemudian setelahnya pulang, gugat cerai, istilahnya fasah. Alasannya suami tidak tanggung jawab. Nah, ini loh. Padahal kalau mau di rumah ya dikasih nafkah, ya kalau nafkah seadanya nafkatul musir ya masih bisa. Loh, setelahnya kasus semacam ini yang mestinya hakim itu harus mengutus hakaman min ahli wa hakaman min ahliya untuk meneliti. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Tapi prakteknya di Indonesia tidak ada fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya, cukup dengan panggilan surat. Ketika dipanggil surat satu kali, dibaleni dua kali. Ketika dua kali tidak datang, langsung diputuskan, dianggap mbah lelo. Sudah, kalau sudah diputuskan, hilanglah sudah istri tercinta, walaupun tidak pernah mengucapkan kata cerai, harus sendiri lagi seperti dahulu.
walau nakahat qabla nikahiha bimikdaril walau nakahat qabla subutihi wa bana mayyitan kila qabla nikahiha bimikdaril iddah sahha. Walau nakahat lamun nikah sapa wadon qabla subuti dalam sadurunge tetepi nikah anu mati. Jadi dalam waktu akad ini belum yakin kalau suaminya sudah mati, tapi pokok yang penting nglakoni akad berani-beranian kendel-kendelan. Tapi wabanalan pertelo sapa suami mayitan halimatiku mayitan mati qabla nikahian dalam sadurunge nikahi wadon bimikdaril iddati kelawan ukuran iddah. Jadi ternyata sebenarnya suami sudah mati betulan dengan masa iddahnya sudah habis. Misalnya matinya suami sudah 5 bulan sebelum akad nikah dan dia sudah 5 bulan itu sudah 3 persucian. Berarti dalam zonnya pernikahannya itu tidak sah karena belum tahu kematian, tapi dalam realitanya ini sah karena memang karena dalam nafsul amrinya sudah mati. Ini bagaimana? Jawabnya sokha moko sapa nikah likhuluwi krana sepine nikah anil mani'i saking perkara kang nyegah fil waqi ing dalem kenyataane, sebab realitanya nikahnya tidak ada penghalang. Sebab wal iktidad fil uqud bima fi nasil amri la dzanil mukallaf. Dalam masalah hukum sosial, hukum transaksi, ini yang dianggap sah dan tidaknya adalah melihat realitanya, melihat kenyataannya, tidak melihat dzannul mukallaf. Tapi kalau ibadah ini tidak melihat nafsul amrinya, tapi melihat dzannya mukallaf, walaupun dzan itu nanti masih terjadi khilafiyah antara dua kaidah la ibrata fi dzan al bayyin khata'uhu dengan antara anal ibadah idza nafata hukima bisihatihi. Jadi lek delok kalau sudah selesai berarti ya sah. Tapi ada yang mengatakan la ibrata fi dzan al bayyin khata'uhu berarti tidak sah. Dan itu tidak bisa dijamakkan dan terus berlanjut. Contoh seorang sholat mempunyai dugaan pakaiannya suci. Ternyata setelahnya selesai sholat pakaiannya najis. Kalau kita masuk la ibrata fi dzan al bayyin khata'uhu karena ini hukum bat'i berarti tidak sah sholatnya, wajib mengulang. Ini kaul jadid. Tapi kalau kita melihat anal ibadah idza madha hukima bisihatihi, dihukumi sah. Berarti kita cukup melihat wali tidak fil ibadah bima bidzanil mukallaf, tidak bisa melihat dan nafsil amri. Akhirnya ya sah, ngono lho. Sah, gak wajib mengulang. Ini kaul jadid, kaul qadim dari Imam Syafi'i dan ditarjih oleh Imam Nawawi. Itu terus berlanjut juga. Khilafiyah yang semacam itu. Demikian pula di dalam pernikahan. Walaupun di situ ternyata itu tidak sah, ternyata sah ya sah. Makanya jangan main-main. Kamu punya anak, kemudian kamu ingin beli drum, dikira itu bukan anakmu. Kamu saya kawinkan dengan ini, padahal itu perasaanmu itu anak tonggo. Karepe ting ngapusi sing lanang, ya supaya tak kawin nomor aku iki yo. Mas kawin 10.000. Ya saya terima Pak. Kai duit. Dan ternyata anakmu itu menanan. Sah.
walaupun dalam perasaanmu yang kau kawinkan itu bukan anakmu, untuk membeli itu saja. Sebab apa? Nafsul amrinya anaknya. Makanya salah satu jidduna jiddun wajluna jiddun. 3 hal permainan bisa menjadi sungguhan, apalagi sungguhan lebih sungguh. Bener. Fa'asbaha moko nyerupani apa masalah lau ba'akang lamun adol sapa malah abihi ing bondone bapak wong ya dunu kalinyono sapa wong kayata ing uripe abah babana moko pertelo sapa si abah mayitan halimati. Kasus ini seperti hanya dalam babek ada orang menjual barangnya ayah karena diduga ayah masih hidup. Dengan berdugaan hidayah dia masih hidup. Terpaksa ketika dalam waktu transaksi itu ayah sudah meninggal. Nah seperti ini akadnya sah. Kenapa? Karena memandang nafsul amrinya, tidak memandang dzonnil mukallafnya. Sebab apa ini hukum sosial? Hukum sosial itu dikembalikan kepada nafsul amri. Kalau kamu mengambil sandalnya temanmu, kamu tidak tahu, dikira sandalnya sendiri. Memang urusan dosa kepada Allah tidak berdosa, tapi di dalam, karena ini hukum sosial, kembalinya kepada gosok. Dalam lahirnya tetap kau harus bertanggung jawab. Biasanya nggak tahu kenyataannya kamu gosok. Nah, ini yang lebih parah, yang payah. Ada seorang keliru, dikira sepeda motornya sendiri, langsung ditumpak. Dan ketepatan kaya dengan kuncinya kena. Akhirnya disiap kaya benjut. Nah, terus gak tahu ini, saya gak tahu. Nggak tahu, yang jelas kamu telah mencuri pedanya orang lain. Kamu bawa pedanya orang lain, ya wes benjut. Itu dihukum penjara. Saya tidak salah Pak. Ya kamu salah nggak salah, realita nih. Sebab apa? Kalau ini dikembalikan kepada zon, tidak ada yang salah, tidak ada yang ngaku. Semuanya zon salah, nanti mencuri uangnya orang lain. Saya keliru pelayan itu nggak ada. Kalau hukum sosial ini tidak bisa dikembalikan kepada dzonnil mukallaf, tadi dikembalikan kepada nafsul amri. Paham? Wajibu iftadun, besok bab iftad. Allah alam bisawab. Al-Fatihah.